Layanan konsumen terintegrasi OJK. Dalam dunia keuangan, transparansi dan perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyediakan layanan konsumen OJK yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, memberikan laporan, dan menyampaikan pengaduan terkait produk dan layanan keuangan. Layanan konsumen OJK memiliki 3 fungsi utama. Pertama, sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang ingin memahami lebih lanjut tentang layanan keuangan, regulasi, dan hak mereka sebagai konsumen. Kedua, sebagai tempat pelaporan di mana masyarakat dapat menyampaikan informasi terkait dugaan pelanggaran atau praktik keuangan yang mencurigakan. Dan yang ketiga, sebagai saluran pengaduan bagi konsumen yang mengalami permasalahan dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan di bawah pengawasan OJK. Dengan adanya layanan konsumen OJK, masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan jalur pengaduan yang dapat membantu melindungi hak mereka sebagai pengguna jasa keuangan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau keluhan terkait layanan keuangan, jangan ragu untuk menghubungi OJK. Laporan kegiatan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki sistem pelaporan yang terstruktur guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Laporan-laporan ini disusun secara berkala dengan tujuan yang berbeda-beda. Apa saja sih jenis laporan tersebut? Mari kita bahas. Kita mulai dari laporan kegiatan bulanan. Laporan ini bertujuan untuk membantu OJK dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta realisasi anggaran di tingkat direktorat, departemen, deputi, komisioner, hingga keseluruhan OJK wide. Selanjutnya ada laporan kegiatan triwulan yang disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban OJK kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja dan kebijakan yang telah diimplementasikan dalam 3 bulan terakhir. Yang terakhir adalah laporan kegiatan tahunan yang memiliki peran lebih besar. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban OJK kepada Presiden dan DPR, menjelaskan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta capaian kinerja selama tahun berjalan. Dengan adanya sistem pelaporan ini, OJK memastikan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan sektor jasa keuangan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap regulator keuangan di Indonesia. Tindakan OJK dalam situasi krisis. Untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan, diperlukan pengawasan ketat serta regulasi yang efektif. Otoritas keuangan menerapkan berbagai langkah strategis guna memastikan sektor jasa keuangan tetap sehat dan terpercaya. Apa saja kebijakan utama yang dilakukan? Mari kita bahas. Yang pertama adalah pengawasan dan regulasi ketat, di mana regulasi dalam sektor jasa keuangan bertujuan untuk menjaga stabilitas perbankan dengan menerapkan aturan seperti modal minimum untuk memastikan bank memiliki cadangan keuangan yang cukup. Kedua, likuiditas yang memadai agar bank mampu memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir adalah tata kelola perbankan yang baik guna memastikan transparansi dan efisiensi operasional. Kedua, implementasi protokol manajemen krisis atau PMK. Dalam situasi krisis, PMK diterapkan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah mitigasi risiko. Dengan mekanisme ini, regulator dapat bertindak cepat untuk mencegah dampak lebih luas pada sistem keuangan. Yang ketiga, koordinasi dengan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia dalam menangani bank-bank sistemik yang mengalami krisis. Jika terjadi kondisi darurat, BI dapat menetapkan status bank sistemik dan bertindak sebagai leader of the last resort, memberikan likuiditas darurat guna mencegah kegagalan yang lebih luas. Yang keempat, tindakan penegakan hukum. Selain itu, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan. Otoritas berwenang melakukan tindakan terhadap berbagai pelanggaran seperti penipuan, pencucian uang, dan penyalahgunaan dana. Kelima, edukasi dan perlindungan konsumen, yang dimana yang tidak kalah penting adalah masyarakat perlu memahami cara mengelola keuangan dengan baik serta mengenali risiko dari produk jasa keuangan. Untuk itu, tersedia berbagai program literasi keuangan dan mekanisme pengaduan bagi konsumen yang mengalami permasalahan dengan lembaga keuangan. Lembaga internasional yang bekerja sama dengan OJK. Dalam dunia keuangan, stabilitas bukan hanya tanggung jawab satu negara, tetapi kerjasama global. Berbagai lembaga internasional berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan keuangan dunia. Siapa saja mereka? Mari kita bahas. Kita mulai dari International Monetary Fund atau IMF. Lembaga ini bertugas untuk memberikan konsultasi kebijakan keuangan kepada negara-negara di dunia dan menjaga stabilitas ekonomi global. Lalu ada World Bank yang berfokus pada pengembangan sistem keuangan
dan peningkatan literasi keuangan, membantu negara-negara berkembang membangun ekonomi yang lebih kuat. Lalu kemudian ada tidak kalah pentingnya adalah Financial Stability Board atau FSB, yang dimana lembaga ini bertugas memperkuat regulasi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas keuangan global. Di sektor pasar modal, International Organization of Securities Commissions atau IOSCO berperan sebagai pengawas. Mereka memastikan transparansi dan perlindungan bagi para investor. Sementara itu, dalam dunia perbankan, kita punya Basel Committee on Banking Supervision atau BCBC yang menetapkan regulasi agar bank tetap kuat menghadapi risiko finansial. Lalu kemudian di tingkat regional, ASEAN Capital Market Forum atau ACMFV mendorong integrasi pasar modal di ASEAN, membuka lebih banyak peluang investasi bagi negara-negara anggotanya. Dan yang terakhir untuk keuangannya syariah, ada Islamic Financial Service Board atau IFSB yang mengembangkan regulasi bagi industri keuangan berbasis syariah di tingkat global. Contoh kasus, yang pertama ada kasus dugaan kolusi di IPO di BEI tahun 2024, di mana pasar modal Indonesia kembali diguncang oleh dugaan gratifikasi dalam proses penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia. 5 karyawan divisi penilaian perusahaan BEI diduga meminta imbalan kepada calon emiten agar proses pencatatan saham mereka lebih mudah. Bagaimana kasus ini bisa terungkap? Mari kita bahas. IPO atau Initial Public Offering adalah momen penting bagi perusahaan yang ingin melantai di bursa. Namun, proses ini harus berjalan transparan dan sesuai regulasi. Sayangnya, dalam kasus ini ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh 5 karyawan BEI, di mana karyawan yang seharusnya bertugas menilai kelayakan emiten justru meminta uang kepada calon perusahaan yang akan di-IPO. Ini jelas melanggar prinsip integritas dalam pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tidak tinggal diam. Investigasi segera dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran lebih lanjut dan menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia. Kasus seperti ini berisiko merusak kredibilitas pasar modal yang seharusnya menjadi tempat investasi yang adil dan transparan bagi semua pihak. Kasus kedua yaitu kasus asuransi bermasalah, yaitu Wana Arta Life. PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta atau Wana Arta Life resmi dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 5 Desember 2022. Alasan pencabutan ini adalah ketidakmampuan perusahaan memenuhi rasio solvabilitas yang menandakan kondisi keuangan tidak sehat. Namun lebih dari itu, ditemukan pula rekayasa laporan keuangan yang membuat situasi semakin pelik. Wana Arta Life tidak hanya gagal memenuhi rasio solvabilitas, tetapi juga diduga melakukan manipulasi laporan keuangan. Akibatnya banyak nasabah yang kini tergantung-gantung menunggu kejelasan dana mereka. Saat ini proses hukum masih berjalan dengan tujuan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim likuiditas pun telah mendistribusikan dana jaminan kepada para pemegang polis. Namun kasus ini tidak berhenti di situ. OJK juga menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan yang tidak sesuai fakta. Kasus Wana Arta Life menjadi peringatan bagi industri asuransi agar selalu menjaga transparansi dan akuntabilitas. Kepercayaan masyarakat harus dijaga karena asuransi seharusnya memberikan perlindungan, bukan malah menambah masalah bagi nasabah. Kasus ketiga, kasus asuransi bermasalah Kresna Life. Kresna Life merupakan perusahaan asuransi jiwa yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Resmi dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Juli tahun 2024. Pencabutan ini didasari oleh krisis likuiditas yang berkepanjangan dan pelanggaran regulasi dalam pengelolaan investasi dana nasabah. Krisis likuiditas yang dialami Kresna Life berujung pada pencabutan izin oleh OJK. Namun perusahaan ini tidak tinggal diam. Kresna Life menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) dan berhasil menang dalam putusan tingkat banding PT-UN. Di sisi lain, para nasabah merasa pencabutan izin justru semakin memperumit situasi. Mereka khawatir proses pengembalian dana semakin tertunda dan tidak mendapatkan kepastian terkait hak mereka. Kasus Kresna Life menjadi pengingat pentingnya tata kelola yang transparan dan pengawasan ketat dalam industri asuransi. Bagaimana nasib nasabah ke depannya? Kita tunggu perkembangan kasus ini selanjutnya. Kasus yang keempat, kasus asuransi bermasalah
AJBB tahun 1912, yang dimana asuransi jiwa bersama Bumi Putra pada tahun 1912 atau AJBB, salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia, mengalami krisis keuangan sejak tahun 2015 dengan kewajiban mencapai 18,9 triliun. Untuk mengatasi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui rencana penyehatan keuangan atau RPK serta pengangkatan pengelolaan statuter guna memulihkan kondisi keuangan perusahaan. Langkah OJK ini bertujuan untuk menyelamatkan AJBB dan memastikan hak para pemegang polis tetap terpenuhi. Hingga Juli 2024, perusahaan ini telah membayarkan klaim senilai 241,05 miliar kepada 79.743 pemegang polis. Namun upaya penyelamatan ini tidak berjalan mulus. OJK menghadapi tantangan hukum terkait kewenangannya dalam mengelola badan usaha bersama seperti AJBB. Sejumlah pihak mempertanyakan sejauh mana OJK dapat campur tangan dalam restrukturasi perusahaan ini. Kasus AJB Bumi Putra tahun 1912 ini menjadi ujian besar bagi industri asuransi. Regulasi OJK tentang fintech. Industri jasa keuangan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Untuk memastikan inovasi berjalan dengan aman dan tetap melindungi konsumen, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan berbagai regulasi. Apa saja aturan penting dalam sektor ini? Mari kita bahas. Kita mulai dengan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau yang lebih dikenal sebagai layanan fintech lending atau P2P lending. Diatur dalam POJK nomor 77 tahun 2016. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses kredit dari perbankan. Selain itu, aturan ini juga melindungi konsumen dari resiko seperti suku bunga yang tidak wajar dan praktik penagihan yang tidak etis. Selanjutnya ada inovasi keuangan digital IKD yang diatur dalam POJK nomor 13 tahun 2018. Regulasi ini mengawasi perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan, termasuk penerbitan surat edaran terkait mekanisme pencatatan dan regulatory sandbox, yaitu tempat uji coba bagi inovasi keuangan sebelum benar-benar diterapkan di pasar. Yang terakhir ada equity crowdfunding, layanan yang memungkinkan penerbit menjual sahamnya langsung kepada investor melalui platform elektronik mirip dengan IPO atau penawaran umum saham perdana. Layanan ini diatur dalam POJK nomor 37 tahun 2018 dan menjadi alternatif bagi startup atau UMKM dalam mendapatkan perdanaan dari publik tanpa harus melantai di bursa efek. Kasus fintech ilegal. Fintech berbasis teknologi menawarkan kemudahan dalam layanan keuangan, tetapi tidak semua fintech itu aman. Banyak layanan pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat. Apa saja bahaya fintech ilegal? Mari kita bahas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu fintech P2P lending ilegal. Banyak platform pinjaman online ilegal yang menawarkan dana cepat tanpa izin resmi dari OJK. Masalahnya, mereka sering mengenakan bunga yang sangat tinggi, bahkan tidak transparan sehingga membebani peminjam. Masalah berikutnya adalah gagal bayar. Beberapa fintech yang tidak memiliki manajemen risiko yang baik justru gagal memenuhi kewajibannya sebagai investor maupun nasabah. Akibatnya banyak orang yang dirugikan karena kehilangan dana mereka. Yang paling berbahaya, fintech ilegal sering melakukan penyalahgunaan data pribadi. Saat pengguna mengajukan pinjaman, data mereka seperti kontak, foto, bahkan lokasi bisa dicuri dan disalahgunakan, termasuk untuk intimidasi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Jadi bagaimana cara menghindari fintech ilegal? Pastikan layanan yang digunakan memiliki izin dari OJK. Baca syarat dan ketentuan dengan teliti, serta hindari memberikan akses data pribadi secara sembarangan. Jangan sampai kemudahan peminjaman berujung menjadi masalah yang besar. Untuk memastikan informasi yang kami sajikan akurat dan berdasarkan sumber terpercaya, kami merujuk pada beberapa referensi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan serta literatur akademik yang relevan. Berikut adalah beberapa referensi web resmi dari OJK yang menjadi dasar dalam pembahasan video ini. Yang pertama adalah laporan tahunan OJK, yang kedua ada
EQ dari Otoritas Jasa Keuangan, lalu ada buku saku dari OJK, lalu ada aplikasi yang diawasi OJK melalui web yang diakses melalui internet. Kami juga mengacu pada jurnal akademik yang membahas strategi manajemen OJK dalam meningkatkan literasi keuangan, yaitu dari Munawir M, Muskapa M, dan Kurniawan R tahun 2009 dengan judul Manajemen Strategi Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat dalam Edukasi Literasi Keuangan. Dengan adanya referensi yang valid, kami berharap pembahasan dalam video ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan terpercaya. Terima kasih telah menyaksikannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Video ini dibuat sebagai bagian dari mata kuliah Bisnis Finansial di bawah bimbingan Bapak Insinyur Sakti Huta Barat MAGR Ekom. Kami yang menyusun video ini adalah Diza Aprilisti dengan NIM 220611176, ada Yunita Ananta Salsabila dengan NIM 22061111744, lalu ada Amelia Zakia Chandra Ningtyas dengan NIM 2206124226. Sekian pemaparan materi tentang Otoritas Jasa Keuangan. Semoga ini dapat membantu teman-teman semua dalam menambah ilmu pengetahuan tentang materi OJK. Demikian pembahasan kami mengenai Otoritas Jasa Keuangan OJK. Dengan adanya regulasi yang ketat dan pengawasan yang baik, diharapkan sektor keuangan dapat terus berkembang secara sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan semua pihak yang telah menyimak video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Sekian dan terima kasih.